Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Umi Aida, NIM 1710107, perwakilan dari kelompok 5 keperawatan elektif S14A. Di sini kelompok saya terdiri dari Ali Kufron, Wika Febrianikmah, Indah Sukma, Nia Rahmawati, serta Riri Surandari, dan saya sendiri. Kami akan membahas tentang asuhan keperawatan pada luka bakar, yang dimana ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah konsep luka bakar, asuhan keperawatan luka bakar yang terdiri dari pengkajian serta intervensi, lalu dilanjut dengan standar prosedur operasional perawatan pada luka bakar. Yang pertama, poin konsep luka bakar di sini, definisi luka bakar adalah suatu trauma yang bisa disebabkan oleh panasan listrik, bahan kimia, petir, ataupun hal lain yang dapat merusak mukosa serta jaringan lebih dalam pada kulit. Luka bakar dapat disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama, bahan termal atau terpapar dengan kontak yang panas seperti api, cairan panas, atau objek panas lainnya. Yang kedua adalah kimia. Di sini dapat disebabkan oleh cairan atau bahan kimia yang bersifat asam atau basa kuat. Yang ketiga adalah elektrik, dapat disebabkan oleh panas atau energi listrik yang dihantarkan ke tubuh. Yang terakhir adalah radiasi, dapat disebabkan oleh terpapar sumber radioaktif seperti contohnya sinar matahari. Selanjutnya, klasifikasi luka bakar di sini. Yang pertama ada luka bakar derajat 1. Ini mengenai terbatas pada lapisan epidermis superficial kulit. Tidak dijumpai nyeri pada luka bakar jenis ini, hanya berupa eritema serta penyembuhan dapat terjadi secara spontan. Yang kedua adalah luka bakar derajat 2. Di sini dapat diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama, luka bakar derajat 2 dangkal yang hanya mengenai lapisan epidermis namun tidak sampai merusak organ kulit. Dapat dijumpai pula pada luka bakar di sini. Yang kedua adalah luka bakar derajat 2 dalam, dapat mengenai lapisan epidermis lebih dalam dan merusak organ-organ dalam kulit. Dapat juga dijumpai pula pada kasus luka bakar ini. Yang ketiga adalah luka bakar derajat 3 atau full thickness burn. Kerusakan terjadi pada derma, lapisan dermis, tidak dijumpai pula, dan juga bisa dijumpai scar serta nyeri karena ujung saraf sensor mengalami kerusakan. Yang terakhir adalah luka bakar derajat 4. Jadi pada luka bakar derajat 4 ini, kerusakan telah mencapai lapisan yang lebih dalam seperti otot, tendon, dan tulang, dan mengalami kerusakan yang sangat luas. Selanjutnya adalah patofisiologi dan luka bakar ini. Yang pertama adalah dari penyebab-penyebab luka bakar seperti bahan kimia, suhu, radiasi, listrik dapat menyebabkan luka bakar. Yang dapat ditarik kesimpulan di sini dapat menyebabkan beberapa masalah keperawatan seperti resiko infeksi, gangguan aktivitas, kerusakan integritas kulit, dan yang lebih parah di sini dapat terjadi gangguan pada sistem kardiovaskular. Penata laksanaan yang dapat dilakukan pada kondisi luka bakar ini dapat kita lakukan sesuai dengan penyebab luka bakar itu tersendiri. Yang pertama, bila disebabkan oleh bahan termal, kita dapat memadamkan api dengan segera. Bila disebabkan oleh bahan kimia, kita dapat menjauhkan atau menghilangkan bahan kimia dan menghindari kontaminasi zat kimia. Yang ketiga, bila disebabkan oleh listrik, kita dapat menjauhkan penderita dari sumber listrik dengan menggunakan objek yang tidak dapat mengaliri listrik atau bahan isolatif, tidak menghantarkan listrik. Prioritas tindakan yang dapat dilakukan juga menurut Fitriana. Di sini kita dapat menghentikan proses pembakaran seperti usaha untuk memadamkan api atau menjauhkan penderita dari sumber listrik dan kontaminasi zat kimia. Yang kedua, dapat dilakukan perawatan luka bakar seperti membersihkan luka bakar, menutup, membalut, atau bahkan memberikan obat-obatan kepada pasien. Asuhan keperawatan pada
pengkajian di sini kita dapat mengkaji tentang data subjektif melalui pasien atau objektif kita melihat keadaan pasien. Yang dapat kita lihat di sini dengan proses inspeksi dan palpasi adalah penampilan luka, adanya benda asing atau kontaminasi pada luka, ukuran luka, kedalaman lokasi luka, adanya drainase atau nyeri pada luka. Prioritas keperawatan di sini kita pertahankan airway breathing circulation yang ada kuat, hindari dehidrasi, pastikan kita memberikan hidrasi sehingga tidak terjadi hal yang lebih parah, mengontrol nyeri, mengontrol infeksi. Pada pengkajian sistem B1 sampai B6 di sini yang pertama adalah B1. Hal yang paling berat terjadi di sini adalah dapat terjadi trauma atau cedera inhalasi yang dapat merusak organ-organ pernafasan. Yang kedua adalah penurunan. Pada sistem B2 dapat terjadi penurunan nadi atau cedera kerusakan sistem kardiovaskular lebih lanjut. Pada B3 di sini dapat terjadi kerusakan pada atau gangguan pada sistem syaraf seperti perubahan orientasi, penurunan refleks tendon, dan lain-lain. Pada B4 atau sistem perkemihan dapat terjadi myoglobin sehingga warna urin berubah kehitaman. Pada B5 atau pencernaan dapat ditemukan bising khusus atau bahkan tidak ada sama sekali, serta distensi abdomen. Yang pada B6 adalah muskuloskeletal dapat dilihat atau ditemukan lepuhan, gangguan asa otot, serta kekuatan otot yang menurun. Diagnosa keperawatan yang dapat timbul di sini adalah resiko infeksi, nyeri akut, gangguan integritas kulit, hambatan mobilitas fisik, perubahan nutrisi, ketidakefektifan pola pernafasan, gangguan perfusi jaringan, serta harga diri rendah situasional. Yang akan kita bahas pada intervensi di sini ada 3 poin. Yang poin pertama yaitu resiko infeksi atau diagnosa keperawatan resiko infeksi yang dapat disebabkan oleh efek prosedur invasif. Intervensi yang dapat kita lakukan di sini kita harapkan dapat mencegah terjadinya infeksi. Yang pertama, pada poin observasi kita dapat memonitor keadaan luka serta tanda-tanda infeksi pada luka. Pada tindakan terapeutik dapat dilakukan perawatan luka sesuai dengan standar prosedur operasional. Pada tindakan edukasi kita dapat menjelaskan tanda gejala infeksi pada pasien serta bagaimana cara memonitor perawatan luka secara mandiri. Tindakan kolaborasi dapat dilakukan dengan kolaborasi prosedur debridement atau pemberian antibiotik. Yang kedua adalah diagnosa nyeri akut yang dapat disebabkan oleh agen pencedera kimiawi. Diharapkan intervensi di sini kita dapat menurunkan keluhan nyeri, keluhan gelisah, perilaku membaik, dan pola tidur membaik. Tindakan observasi kita dapat kita observasi keadaan nyeri, respon nyeri pasien, serta faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Yang tindakan terapeutik kita dapat berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri pasien, mengontrol lingkungan, serta memfasilitasi istirahat pasien. Pada tindakan edukasi kita dapat menjelaskan penyebab atau periode serta pemicu nyeri, jelaskan strategi penurunan nyeri atau anjurkan menggunakan analgetik secara tepat dan memonitor nyeri secara mandiri. Pada tindakan kolaborasi kita dapat melakukan kolaborasi pemberian analgesik dengan dokter untuk menurunkan nyeri. Yang ketiga adalah diagnosa integritas kulit yang dapat disebabkan oleh bahan kimia iritatif. Kita harapkan di sini tidak terjadi gangguan kulit atau gangguan integritas kulit yang lebih parah seperti perdarahan, hematoma, nekrosis, kemerahan, jaringan parut, kerusakan suhu kulit serta tekstur membaik dan hal-hal yang tidak diinginkan menurun. Pada tindakan observasi kita dapat mengidentifikasi penyebab gangguan pada kulit. Pada tindakan terapeutik kita dapat lakukan tirak baring menggunakan produk yang berbahan hipoalergenik
pada kulit sensitif dan hindari bahan-bahan yang dapat memperberat gangguan integritas kulit pada pasien seperti kasur yang lembab atau dengan bahan yang mengganggu kenyamanan pasien. Pada tindakan edukasi, kita dapat menganjurkan untuk menggunakan pelembab, meminum air yang cukup, meningkatkan asupan nutrisi yang baik bagi tubuh, meningkatkan asupan gizi-gizi yang cukup, serta menghindari terpaparnya suhu ekstrim pada kulit. Nah, poin terakhir yang akan kita bahas adalah standar prosedur operasional perawatan luka bakar. Di sini kita melakukan luka bakar, merawat luka bakar dengan tujuan untuk mencegah infeksi dan mempercepat penyembuhan luka. Peralatan yang dapat digunakan adalah bak instrumen rawat luka yang dapat dibaca sendiri di sini bahan-bahannya. Lalu peralatan lain seperti spet, sarung tangan, gunting, plaster, Hipafix, dan desinfektan. Pada tahap orientasi kita perlu memberikan salam, menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan kepada pasien ataupun keluarga, serta menanyakan kesiapan pasien sebelum dilakukan kegiatan rawat luka. Yang kedua, tahap kerja kita perlu untuk menjaga privasi pasien, mengatur posisi pasien senyaman mungkin, membuka peralatan, menggunakan sarung tangan, membuka balutan, membersihkan luka dengan cairan steril, melakukan debridement bila terdapat jaringan nekrotik, membersihkan bisa dengan cara irigasi atau dengan swab, memberikan obat topik, mengeringkan luka terlebih dahulu, baru diberikan obat topika sesuai advice, menutup luka dengan kasa steril, serta atau bahkan digunakan perban atau kasa serta Hipafix. Yang terakhir adalah merapikan pasien. Pada tahap terakhir atau tahap terminasi, kita dapat harusnya mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan, mengevaluasi respon pasien terhadap tindakan yang kita sudah lakukan, berpamitan, membereskan peralatan, mencuci tangan, serta mencatat kegiatan dalam lembar catatan keperawatan. Demikian penjelasan saya mewakili kelompok 5 tentang asuhan keperawatan luka bakar. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.